Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membawakan sebuah kisah penuh air mata, berjudul, Anak yang Tak Pernah Diundang. Sebuah kisah tentang kerinduan seorang anak bernama Dika, yang selama hidupnya selalu merasa terasing. Namun akhirnya menemukan kembali pelukan hangat yang selama ini ia tunggu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan diberkahi kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupannya. Amin. Sore itu langit memerah, matahari condong ke barat dan cahayanya menembus sela-sela dedaunan mangga di halaman rumah. Udara lembab setelah hujan siang tadi masih terasa menusuk hidung, bercampur dengan aroma tanah basah yang khas. Dari jendela kayu yang cat hijaunya sudah mengelupas, Dika duduk terpaku. Jendela itu, bagi anak kecil sepertinya, bukan sekadar celah untuk melihat dunia luar, melainkan saksi bisu dari rasa sepi yang setiap hari menempel di dadanya. Kursi reot tempatnya duduk berdecit pelan saat ia menggoyangkan kakinya. Kaki mungil itu belum mencapai lantai, bergoyang tanpa arah, menunjukkan gelisah yang tidak bisa ia ucapkan. Ia memeluk lututnya erat, dagunya bertumpu di atasnya. Dari balik kaca buram yang retak di salah satu sudut, matanya menangkap pemandangan yang selalu sama. Anak-anak seusianya berjalan beriringan sambil tertawa riang. Suara sandal jepit mereka beradu dengan jalanan tanah, meninggalkan bekas lumpur yang masih basah. Masing-masing membawa kotak kado berwarna cerah, ada yang merah dengan pita emas, ada yang biru dengan gambar kartun. Cahaya sore memantulkan kilau kertas kado itu, membuatnya terlihat jauh lebih indah di mata Dika. Ia menatap lama, dadanya terasa sesak. "Ah, pasti ada pesta lagi," bisiknya lirih, seakan takut didengar siapapun. Bibirnya bergerak pelan, hampir tanpa suara. Ibunya lewat sambil menggendong ember besar berisi cucian yang baru ditiriskan. Pakaian-pakaian murah yang warnanya sudah pudar meneteskan sisa air, menetes di lantai semen rumah mereka yang retak-retak. Ia berhenti sejenak, memperhatikan anaknya yang duduk membeku di jendela. Ada garis cemas di wajahnya, namun ia berusaha menyembunyikannya. "Kamu nggak main sama teman-teman, Dik?" tanyanya lembut, suaranya penuh kasih namun terselip rasa khawatir. Dika tidak langsung menjawab. Matanya masih mengikuti langkah anak-anak yang semakin jauh menuju rumah besar di ujung gang. Musik mulai terdengar samar, lagu ulang tahun yang riang menggema lewat pengeras suara. Setelah beberapa detik, Dika menggeleng pelan. "Mereka lagi sibuk, Bu. Pesta lagi," katanya, suaranya terdengar datar, seolah ia sudah terbiasa dengan kalimat itu. Namun, di ujung kalimat, ada getar yang membuat ibunya menahan napas. Ibunya terdiam, menatap wajah anaknya yang masih menempel di jendela. Ada cahaya sayu di mata itu, cahaya anak kecil yang berusaha terlihat kuat meski hatinya rapuh. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menjelaskan bahwa dunia kadang tidak adil. Tapi bagaimana caranya menjelaskan pada seorang anak kecil bahwa mereka dianggap terlalu miskin untuk pantas diundang? Senyumnya muncul, tipis, pahit, lebih sebagai pelindung dari rasa sakitnya sendiri. "Ya sudah, hati-hati jangan kena angin sore, nanti masuk angin," katanya lirih, lalu melanjutkan langkah ke belakang rumah. Dika menghela napas panjang. Musik pesta semakin keras. Suara balon meletus terdengar dari kejauhan, disusul teriakan tawa yang riang. Ia menutup mata sejenak, mencoba menyingkirkan suara-suara itu. Tapi semakin ia berusaha, semakin jelas suara itu menembus telinganya. Tangan mungilnya meremas pensil kayu usang yang sejak tadi ia genggam. Ujung pensil itu sudah tumpul, bahkan sedikit patah, namun ia tidak melepaskannya. "Kenapa aku nggak pernah diajak?" gumamnya lirih sekali lagi. Suaranya patah, hampir hilang, bercampur dengan suara angin sore. Matanya berkaca-kaca, kelopak matanya bergetar, namun ia cepat-cepat mengedip, menahan air mata agar tidak jatuh. Tiba-tiba, seorang anak berlari melewati depan rumahnya, memanggil teman-temannya dengan suara keras. "Cepat, pesta udah mulai. Kuenya gede banget," teriaknya penuh semangat. Dika tersentak,
Kepalanya refleks menoleh mengikuti suara itu. Matanya membesar, jantungnya berdebar, seolah-olah tubuhnya ingin ikut berlari ke arah pesta itu. Tapi kakinya tetap terpaku di kursi reyotnya. Ia hanya bisa menatap punggung anak itu yang semakin menjauh, meninggalkan debu tipis di jalanan. Dika mengepalkan tangannya, pensil di genggamannya patah menjadi dua. Ia terdiam, menatap pecahan kecil itu, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke arah pesta di ujung jalan. Senyum-senyum bahagia masih terdengar jelas, dan hatinya berbisik lirih, "Kapan giliranku?" Dan saat ia menatap lebih lama, seolah ada sesuatu yang akan segera berubah malam itu. Hari mulai meredup. Cahaya jingga di langit berganti perlahan dengan kelam, menyisakan suara jangkrik dari semak-semak di tepi gang. Dika masih duduk di kursi reyotnya, meski perutnya sudah mulai berbunyi minta makan. Pandangannya kosong, mengarah ke arah jalan yang kini sudah sepi karena semua anak sudah masuk ke dalam pesta. Ia menggoyang-goyangkan kakinya pelan, lalu bergumam pada dirinya sendiri. "Kenapa ya? Aku nggak pernah diajak? Apa aku aneh? Atau mereka nggak suka aku?" Suaranya pelan, seperti ia berbicara dengan bayangannya sendiri. Sesekali ia mengangkat bahu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hal biasa. Tapi mata kecilnya yang sendu tidak bisa membohongi perasaan. Dari belakang, ibunya muncul membawa piring berisi nasi hangat dengan lauk sederhana, tumis kangkung dan tempe goreng. "Dik, ayo makan dulu. Jangan bengong di jendela terus. Nanti masuk angin," katanya sambil meletakkan piring itu di meja kecil. Dika menoleh pelan, lalu mengangguk. Ia turun dari kursi, menarik piring itu ke dekat jendela agar tetap bisa melihat keluar. Ibunya hanya bisa menghela napas, tapi tidak melarang. Sambil menyuapkan nasi ke mulutnya, Dika kembali membuka suara. "Bu?" Suaranya ragu-ragu. Ibunya menoleh, menunggu anaknya melanjutkan. "Aku ini, kenapa sih nggak pernah diundang? Teman-teman suka bilang aku baik, aku suka bantu mereka. Tapi kenapa tiap ada pesta, aku nggak pernah diajak?" Ibunya terdiam. Hati seorang ibu itu terasa diremas-remas. Tangannya yang tadi sibuk melipat pakaian kini berhenti di udara. Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu goyah. "Mungkin mereka lupa, Nak. Atau mungkin rumahnya kecil, jadi nggak bisa undang semua orang," jawabnya pelan, mencari alasan yang bisa dimengerti anak sekecil Dika. Dika mengernyit, tatapannya serius. "Tapi Bu, kok bisa lupa terus? Setiap ulang tahun? Setiap pesta?" Ia menatap ibunya lekat-lekat, seolah ingin menuntut jawaban yang lebih jujur. Ibunya memalingkan wajah, matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia ingin berkata, "Karena mereka menganggap kita miskin, Dik. Karena baju kamu lusuh, karena sandal kamu bolong, mereka takut kamu bikin malu." Tapi kata-kata itu tertelan, ia tidak tega mengucapkannya. Ia hanya menunduk, meremas ujung bajunya sendiri, seakan ingin menyalurkan rasa sakit ke dalam kain. "Aku jelek ya, Bu?" Suara Dika pecah. "Apa mereka malu punya teman kayak aku?" Ibunya langsung menghampiri, memeluk anaknya erat. "Jangan pernah bilang gitu. Kamu anak baik, kamu pintar, kamu punya hati yang lebih besar dari siapapun. Nak, jangan pernah merasa malu jadi dirimu sendiri," katanya, suaranya bergetar menahan tangis. Dika hanya diam di pelukan itu, matanya menatap jauh ke arah pesta yang samar terlihat dari sela jendela. Suara musik dan tawa anak-anak terdengar semakin keras, seolah sengaja menusuk telinganya. Ia menelan ludah, mencoba menerima jawaban ibunya, tapi hatinya masih penuh tanya. Dan malam itu, ketika ia kembali ke kamarnya dan mencoba memejamkan mata, pertanyaan itu terus bergema di kepalanya, "Apa aku memang tidak pantas diundang?" Pertanyaan yang tidak ia sadari, perlahan akan mengubah jalan hidupnya. Sore menjelang malam itu, rumah besar di ujung gang berubah jadi sumber cahaya dan suara. Lampu warna-warni digantung di halaman depan, balon bulat bergelantungan di pintu, dan pengeras suara memutar lagu ulang tahun dengan volume keras. Anak-anak berlarian ke sana kemari, suaranya menggema sampai ke rumah-rumah kecil di sekitarnya. Dika duduk kembali di kursi jendelanya. Dari tempat itu, semua terlihat jelas. Ia bisa mendengar derap langkah kecil teman-temannya berlari di halaman tetangga. Tawa mereka pecah, bebas,
seolah-olah dunia hanya berisi kebahagiaan. Suara balon meletus, sorak-sorai ramai, tepukan tangan riuh saat lagu ulang tahun diputar ulang berkali-kali. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya. Tapi justru, semakin ia berusaha menutup, suara itu semakin jelas, semakin menusuk. Ia mencoba bernyanyi kecil untuk mengalihkan perhatian, tapi suaranya tenggelam oleh keriuhan di luar. Hatinya terasa semakin hampa, seolah ada jurang yang tak bisa ia seberangi. "Bu!" Panggilnya pelan, hampir tidak terdengar. Ibunya yang sedang mencuci piring menoleh dari dapur. "Kenapa suaranya keras sekali, Bu? Nggak bisa berhenti ya pestanya?" Ibunya tersenyum getir. "Namanya juga anak-anak, Nak. Mereka senang, jadi suaranya keras. Biarin aja, sebentar juga selesai," jawabnya, mencoba menenangkan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, suara-suara itu hanya menambah luka yang sudah menganga di hati anaknya. Dika menghela napas panjang. "Aku pengen coba sekali aja, Bu," ketawa bareng mereka. Nyanyi bareng. Tiup lilin. Suaranya pecah, matanya berkaca-kaca. "Kenapa rasanya susah banget buat aku?" Ibunya terdiam, tangan yang memegang piring berhenti bergerak. Suara piring beradu pelan dengan baskom, memecahkan kesunyian singkat di dalam rumah. "Sabar ya, Dik. Suatu hari nanti, kamu pasti akan merasakan kebahagiaan itu," ucapnya, meski ia sendiri tidak tahu kapan dan bagaimana hari itu datang. Dika menunduk, menggoyang-goyangkan kakinya dengan gelisah. Ia menekan jari-jarinya ke kaca jendela, meninggalkan bekas sidik jari kecil yang berembun. Dari celah itu, ia melihat kue tart besar yang diangkat ke meja panjang, lilin-lilin menyala terang, wajah-wajah ceria mengelilinginya. Semua orang bersorak, menyanyikan lagu ulang tahun dengan penuh semangat. Air mata Dika menetes tanpa ia sadari. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan, takut ibunya melihat. Senyumnya pudar, matanya kosong. Ia ingin berdiri, ingin berlari ke sana, ingin ikut bernyanyi. Tapi kakinya berat, seolah menempel di lantai. Dan ketika ia menatap lilin-lilin yang ditiup bersamaan di pesta itu, ia berbisik dalam hati, "Kapan ada lilin yang bisa aku tiup, buat aku sendiri?" Malam itu, bisikan itu bergema, meninggalkan pertanyaan yang akan membawanya ke sebuah peristiwa tak terduga. Malam merayap perlahan. Lampu pesta masih menyala terang, meski lagu-lagu ceria sudah mulai mereda. Anak-anak pulang membawa wajah sumringah. Sebagian menenteng kantong kecil berisi permen dan mainan hadiah dari pesta. Dari balik jendela, Dika hanya bisa melihat mereka satu persatu melewati rumahnya. Beberapa bahkan masih tertawa, saling bercerita tentang betapa serunya acara tadi. Dika menarik napas panjang, lalu berdiri dari kursinya. Kursi itu berderit pelan, meninggalkan bunyi yang terdengar nyaring di telinga anak kecil yang sedang tenggelam dalam sepi. Ia berjalan ke meja, menaruh pensil patah yang masih ia genggam sejak sore. Matanya terasa panas, tapi ia memaksa dirinya kuat. "Nggak apa-apa. Aku sudah biasa," gumamnya, meski suaranya bergetar. Tiba-tiba terdengar ketukan kecil di pintu. "Tok, tok, tok." Ibunya menoleh dari dapur. "Siapa ya malam-malam gini?" tanyanya sambil mengeringkan tangannya dengan kain lap. Pintu dibuka perlahan, dan di sana berdiri seorang anak laki-laki sebaya Dika. "Arif?" ujar ibunya sedikit terkejut. Arif tersenyum kaku, tangannya memegang kotak kecil dari kertas kue yang sudah agak lecek. Nafasnya tersengal, keringat masih menempel di keningnya. "Ini, buat Dika," katanya cepat, matanya menunduk. Kotak itu ia sodorkan dengan tangan gemetar. Dika yang tadi berdiri di belakang ibunya maju perlahan, matanya melebar. "Buat aku?" tanyanya tak percaya. Arif mengangguk. Aku nggak bisa lama. Ini tadi sisa kuenya. Aku ambil diam-diam." "Kamu mau kan?" suaranya lirih, seperti takut kalau ada yang tahu. Dika menatap kotak kecil itu lama sekali. Kotak sederhana, tanpa pita, tanpa hiasan. Tapi baginya, itu lebih berharga daripada semua hadiah mewah yang tadi ia lihat di pesta. Ia mengambilnya pelan, jari-jarinya bergetar. "Makasih, Rif," katanya, suaranya serak. Arif tersenyum tipis, lalu melangkah mundur. "Aku harus pulang."
Jangan bilang siapa-siapa ya, ujarnya cepat. Tanpa menunggu jawaban, ia berlari ke arah rumahnya, meninggalkan jejak kaki kecil di tanah basah. Dika menutup pintu perlahan. Ibunya menatap anaknya, lalu menunduk, pura-pura sibuk agar tidak terlihat bahwa matanya ikut berkaca-kaca. Dika duduk kembali di kursinya, membuka kotak itu dengan hati-hati, seolah takut kue di dalamnya akan menghilang kalau ia terburu-buru. Di dalamnya ada sepotong kue tar coklat, sedikit hancur di salah satu sisinya. Krimnya sudah melebar, lilin kecil yang tadinya tertancap di atasnya patah di samping. Tapi bagi Dika, kue itu terlihat paling indah yang pernah ia lihat. Ia menatap lama, senyum kecil muncul di bibirnya. Tapi di balik senyum itu, hatinya terasa perih. Sisa, cuma sisa, bisiknya pada dirinya sendiri. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap memasukkan sepotong kecil kue itu ke mulutnya. Rasanya manis, tapi justru manis itu menusuk hatinya. Ibunya mendekat, duduk di sampingnya. "Enak, Dik?" tanyanya pelan. Dika mengangguk tanpa suara, mulutnya penuh, air mata menetes perlahan di pipinya. Ia tidak bisa menahan tangis, tapi juga tidak bisa berhenti tersenyum. Perasaan itu campur aduk, bahagia, sedih, dan hampa dalam satu waktu. Dan malam itu, dengan sisa kue di tangannya, Dika berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, ia tidak akan pernah membiarkan seorang anak pun merasakan manis yang datang hanya dari sisa. Namun, ia belum tahu, janji itu akan menuntunnya ke jalan hidup yang sama sekali berbeda. Malam semakin larut. Lampu pesta di ujung gang mulai padam satu persatu, meninggalkan halaman rumah yang kini hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan. Suara musik yang tadi begitu keras sudah hilang, digantikan suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari semak-semak. Gang itu kembali sepi, seolah pesta tadi hanyalah ilusi sesaat. Di dalam rumah kecilnya, Dika duduk di lantai dengan kotak kue kosong di sampingnya. Sisa krim yang menempel di sudut bibirnya, ia usap dengan punggung tangan. Ia menatap kosong ke arah jendela, pikirannya melayang jauh. Rasa manis kue itu masih tertinggal di lidahnya, tapi entah kenapa justru membuat dadanya semakin perih. "Bu," panggilnya lirih. Ibunya yang sedang menutup jendela dapur menoleh. "Iya, Nak? Aku seneng dikasih kue tadi," ucap Dika, senyum tipis menghiasi wajahnya. Tapi matanya sayu, suara itu mengandung sesuatu yang berat. "Tapi, kenapa harus sisa, Bu? Kenapa aku nggak pernah dikasih bagian yang utuh, kayak mereka?" Ibunya terdiam, menelan ludah dengan sulit. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya bergetar. "Kamu tetap dapat bagian, kan? Itu tandanya ada yang ingat sama kamu," jawabnya hati-hati. "Tapi mereka ingatnya selalu terakhir." Potong Dika cepat, suaranya mulai meninggi. "Selalu sisa. Kenapa aku nggak bisa sekali aja dapat undangan? Dapat lilin utuh yang bisa aku tiup sendiri?" Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia mengusapnya kasar dengan punggung tangan, seakan ingin menghapus bukti kelemahannya. Ibunya menghampiri, duduk di sampingnya, lalu memeluknya erat. Tubuh kecil Dika bergetar di dalam pelukan itu. "Maaf, Nak," bisik ibunya, suaranya pecah. "Maaf kalau ibu nggak bisa kasih banyak buat kamu. Tapi percayalah, kamu anak yang berharga. Kamu lebih berharga dari pesta manapun." Dika tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh di bahu ibunya. Di dalam kepalanya, sebuah janji mulai terbentuk, sederhana tapi penuh tekad. Ia tidak akan pernah membiarkan anak lain merasa seperti dirinya. Tangannya mengepal kuat, kuku-kuku kecilnya sampai meninggalkan bekas di telapak. "Suatu hari nanti," gumamnya sangat pelan, hampir tidak terdengar, "aku akan bikin pesta yang lebih besar. Aku akan undang semua orang." "Semua orang, Bu?" Ibunya menarik diri sedikit, menatap mata anaknya. Ada kilatan tekad di sana, kilatan yang jarang terlihat di wajah anak seusianya. "Kamu yakin bisa?" tanyanya lembut. Dika mengangguk pelan, matanya masih basah. "Aku harus bisa." Dan malam itu, tanpa ia sadari, luka kecil yang ia simpan diam-diam di hatinya mulai tumbuh menjadi akar. Akar yang kelak akan mengubah hidupnya, entah ke arah mana. Hari-hari setelah pesta itu berjalan lambat,
Tapi sepi yang Dika rasakan semakin terasa dalam setiap langkahnya. Di sekolah, ia sering melihat teman-temannya saling bercanda, membicarakan betapa serunya acara ulang tahun semalam. Mereka tertawa sambil menirukan momen ketika lilin ditiup, atau ketika ada balon yang meletus. Dika hanya duduk di bangkunya, tersenyum kecil, seolah ia juga ikut merasakan, padahal hatinya kosong. Suatu siang, ketika guru keluar sebentar, teman-teman ramai berkumpul di pojok kelas. Minggu depan ulang tahun Rani, katanya mau bikin pesta di rumahnya, ujar seorang anak penuh semangat. Suara sorakan langsung terdengar. Asik, undang aku juga ya, Ran, seru yang lain. Dika menunduk, pura-pura sibuk menggambar di buku tulisnya. Pensilnya menari, menggambar kue ulang tahun besar dengan lilin di atasnya. Tapi saat ia menoleh ke arah Rani, ia melihat kertas undangan berwarna pink dibagikan satu persatu. Semua anak tampak berebut ingin jadi yang pertama menerima. Kok aku belum dapat? Tanya seorang anak. Rani tertawa, tenang, semua dapat kok. Dan memang benar, semua anak di kelas menerima kertas kecil itu, kecuali Dika. Ia menelan ludah, menutup bukunya cepat, pura-pura tidak peduli. Tapi dadanya terasa diremas. Ia berdiri, berjalan ke belakang kelas untuk mengambil air minum. Saat melewati meja teman-temannya, ia mendengar bisikan samar. Kasihannya, baju dia aja udah lusuh gitu. Nanti kalau datang, malu-maluin aja. Langkahnya berhenti. Hatinya terhantam keras. Ia tidak berbalik, hanya pura-pura tidak mendengar, lalu kembali duduk di bangku. Tangannya gemetar, air dalam botol plastik hampir tumpah. Ia menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan buku. Sepulang sekolah, Dika berjalan sendirian melewati gang sempit. Udara panas menusuk, debu jalanan menempel di kakinya yang bersandal bolong. Anak-anak lain sudah lebih dulu berlari pulang, tawa mereka hilang ditelan angin. Dika melangkah pelan, pundaknya turun, pikirannya dipenuhi kata-kata yang tadi ia dengar. Sampai di rumah, ia langsung masuk ke kamar kecilnya. Di meja kayu, ia kembali menggambar kue ulang tahun, kali ini lebih besar, lebih indah. Ia menggambar anak-anak yang mengelilingi kue itu, semua tersenyum. Dan di tengah, ia menggambar dirinya sendiri, akhirnya bisa meniup lilin. Bu, panggilnya pelan saat ibunya masuk membawa segelas air. Kalau aku belajar rajin, aku bisa jadi orang sukses, kan? Ibunya tersenyum, menaruh gelas di meja. Tentu bisa, nak. Kenapa tanya begitu? Dika menatap hasil gambarnya, lalu menutupinya cepat. Aku pengen buktikan, kalau aku juga bisa bikin pesta. Pesta yang undang semua orang. Biar nggak ada yang merasa sendirian kayak aku. Ibunya menatap anaknya lama, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka, dari luka kecil yang terus menumpuk, anaknya mulai menumbuhkan tekad yang begitu besar. Dan sejak hari itu, Dika memilih jalan berbeda. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, membaca buku pinjaman dari perpustakaan sekolah, mencatat hal-hal penting, bahkan mencoba menulis mimpi-mimpinya di kertas. Ia tidak lagi berharap diundang ke pesta orang lain. Ia mulai menyiapkan dirinya untuk pesta miliknya sendiri, pesta yang entah kapan bisa ia wujudkan. Namun, yang ia tidak tahu, kesepiannya yang panjang itu akan menjadi batu loncatan, sekaligus ujian terbesar yang menunggunya di masa depan. Tahun demi tahun bergulir. Dika tumbuh menjadi remaja yang tenang, wajahnya semakin tegas, sorot matanya tidak lagi penuh ketakutan seperti dulu. Namun, di balik ketenangan itu, ada bara kecil yang ia jaga rapat-rapat. Bukan dendam untuk menyakiti, melainkan keinginan membuktikan bahwa dirinya pantas dihargai. Di sekolah menengah, prestasinya mulai menonjol. Ia selalu duduk di barisan depan, mencatat setiap kata guru dengan rapi. Saat pelajaran matematika, jarinya cekatan menulis rumus, bibirnya bergerak pelan seakan mengulang penjelasan di kepalanya. Dan ketika guru bertanya, siapa yang bisa menjawab soal ini, nama Dika hampir selalu dipanggil lebih dulu. Teman-teman yang dulu mengabaikannya perlahan mulai memperhatikan. Ada yang berbisik lirih, dia pinter banget ya sekarang. Ada juga yang diam-diam menyalin jawabannya saat ujian. Tapi di hati Dika, suara masa lalu tetap bergaung. Tawa pesta,
undangan yang tak pernah ia dapatkan, dan bisikan yang menyebut dirinya hanya anak miskin tak pantas diundang. Sore itu, setelah Bel pulang, seorang teman lama mendekatinya. Anak itu dulu termasuk yang suka mengejek. "Dik, kamu ikut ke pesta ulang tahunnya Rani nggak? Dia udah sukses banget sekarang. Tiap tahun pasti bikin acara gede." Dika berhenti merapikan bukunya. Tangannya menegang sesaat, lalu ia tersenyum tipis. "Aku nggak pernah dapat undangan, kok?" Temannya tertawa canggung. "Ah, masa sih? Mungkin kelupaan." Dika menatapnya lama, senyumnya tetap tipis, tapi matanya tajam. "Dulu juga selalu kelupaan." Ia lalu berjalan keluar kelas, meninggalkan temannya terdiam. Malamnya, Dika duduk di kamar sempitnya dengan lampu redup yang menggantung di langit-langit. Buku-buku menumpuk di atas meja. Ia membuka catatan pribadinya, halaman penuh coretan mimpi. "Aku akan bikin pesta juga," gumamnya, "tapi bukan untuk diriku sendiri. Aku mau bikin pesta untuk orang-orang yang merasa sendirian, biar mereka nggak ngalamin apa yang aku rasain dulu." Ibunya masuk membawa sepiring nasi goreng sederhana. "Dik, makan dulu. Dari tadi belajar terus." Dika menutup bukunya, menatap ibunya dengan senyum hangat. "Bu, kalau suatu saat aku punya rezeki lebih, aku pengen bikin acara. Bukan buat pamer, tapi buat bikin orang lain bahagia." Ibunya mengangguk, menahan air mata. Ia tahu anaknya sudah dewasa sebelum waktunya, menanggung sepi yang seharusnya tidak perlu ditanggung anak seusianya. Namun di luar kamar itu, dunia masih sama. Undangan-undangan pesta terus beredar, nama Dika tetap tidak pernah tertera di dalamnya. Setiap kali ia melihat kertas undangan warna-warni di tangan teman-temannya, jantungnya berdegup cepat. Ada rasa sakit lama yang muncul, tapi kini bercampur dengan semangat baru. Dan malam itu, sambil memandang langit dari jendela kamarnya, Dika berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Kalau mereka nggak mau mengundangku, suatu hari, biar aku yang mengundang mereka. Dengan caraku sendiri." Udara malam membawa dingin, tapi dalam hati Dika, ada api kecil yang baru saja menyala. Sebuah api yang tak akan padam, sampai ia benar-benar bisa membuktikan siapa dirinya. Beberapa tahun kemudian, hidup membawa Dika ke jalan yang tak pernah ia bayangkan. Setelah lulus sekolah dengan nilai gemilang, ia berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di sebuah universitas negeri. Dunia kampus memberinya ruang baru. Lingkungan tempat orang-orang menilai bukan dari pakaian yang dipakai, bukan dari rumah yang ditempati, melainkan dari apa yang bisa ia lakukan. Hari-hari Dika penuh dengan belajar, kerja sambilan, dan organisasi. Ia sering terlihat di perpustakaan sampai larut malam, kacamata bulat bertengger di wajahnya, tumpukan buku menutup meja kecil tempat ia duduk. Sesekali ia menghela napas panjang, menggoyangkan kaki karena kantuk, tapi tetap melanjutkan bacaan. "Aku nggak boleh berhenti. Aku harus jadi sesuatu," begitu selalu ia katakan dalam hati. Hingga suatu sore, saat langit dipenuhi cahaya jingga keemasan, seorang dosen menghampirinya. "Dika, kamu ikut lomba karya inovasi sosial itu, kan? Proposal kamu bagus sekali. Panitia sudah memilih kamu sebagai salah satu finalis." Dika terdiam. Pensil yang ia pegang jatuh ke meja. "Saya? Finalis, Pak?" tanyanya dengan nada tak percaya. Dosen itu tersenyum bangga. "Iya. Dan tahu nggak? Salah satu jurinya adalah Rani, alumni yang sekarang punya yayasan besar. Dia sponsor utama acara itu." Nama itu membuat dada Dika bergetar keras. Rani. Nama yang dulu hanya ia dengar lewat kabar pesta, nama yang selalu identik dengan undangan yang tak pernah sampai padanya. Tiba-tiba seluruh masa kecilnya seperti berputar kembali. Jendela reot, suara musik pesta, anak-anak dengan kotak kado, dan dirinya yang duduk sendirian menatap jalan. Malam itu, Dika pulang ke kos dengan langkah gemetar. Di kamar sempit dengan lampu temaram, ia menatap cermin kecil yang tergantung di dinding. Wajahnya tampak dewasa, lebih tegas dari dulu, tapi matanya menyimpan campuran rasa. Gugup, marah, rindu, juga takut. Ia duduk di ranjang, memegang buku catatannya. "Ini kesempatan yang aku tunggu, ya Tuhan. Tapi, apa aku sanggup ketemu dia? Apa aku bisa tetap tegar?"
Telepon genggamnya bergetar, pesan dari ibunya masuk. "Dik, jangan lupa jaga kesehatan. Ibu selalu doain kamu." Dika menutup matanya, menahan tangis. Ia membalas singkat, "Terima kasih, Bu. Doa ibu yang bikin aku kuat." Keesokan harinya, aula kampus sudah dihiasi spanduk besar bertuliskan, "Final Lomba Inovasi Sosial Nasional." Ruangan itu dipenuhi mahasiswa dari berbagai daerah, dengan kertas, poster, dan presentasi yang siap ditampilkan. Lampu-lampu sorot menyilaukan, suara panitia sibuk bergema ke segala arah. Dika berdiri di depan mejanya sendiri, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam rapi. Tangannya dingin, peluh menetes di kening. Sesekali ia menoleh ke kursi dewan juri yang masih kosong. Satu nama terbayang terus di kepalanya. Kalau benar Rani yang datang, apa dia masih ingat sama aku? Atau jangan-jangan tetap sama, menganggap aku cuma anak yang gak penting? Langkah-langkah mulai terdengar di ruangan. Para juri satu persatu memasuki aula, disambut tepuk tangan riuh. Dan di antara mereka, muncul sosok wanita muda bergaun formal elegan, wajahnya cantik, senyumnya anggun. Semua mata memandang kagum. Dika menelan ludah keras-keras. Itu dia, Rani. Dadanya berdegup semakin cepat, suara di sekitar terasa menghilang, hanya degupan jantungnya yang terdengar jelas. Tangannya mengepal erat di bawah meja, seolah berusaha menahan seluruh gemuruh emosi yang nyaris meledak. Dan tepat saat matanya hampir beradu dengan mata Rani yang melangkah ke kursi juri, Dika berpikir, apakah ini waktunya aku membuka luka lama, atau justru saatnya aku membuktikan sesuatu yang lebih besar? Ruangan seakan berhenti bernafas. Presentasi demi presentasi berlalu, dan nama Dika akhirnya dipanggil. Ia melangkah maju dengan kaki yang terasa berat, seolah lantai aula itu berubah menjadi lumpur yang menahannya. Lampu sorot menimpa tubuhnya, membuat kemeja putihnya terlihat lebih terang, sementara peluh kecil mengalir di pelipisnya. Suara tepuk tangan terdengar samar, seperti gema yang datang dari kejauhan. Ia berdiri di depan layar proyektor, merapikan mikrofon dengan tangan gemetar. "Selamat siang, Bapak Ibu juri, teman-teman semua." Suaranya parau, tertahan di tenggorokan. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku, lebih mirip garis getir di wajahnya. Rani duduk di kursi tengah juri, menatap ke arahnya. Tatapannya lembut tapi asing, seolah menilai bukan dari masa lalu, melainkan hanya dari sosok mahasiswa yang sedang mempresentasikan idenya. Namun bagi Dika, tatapan itu menembus jauh ke balik waktu, menusuk perih kenangan masa kecil. Ia menarik napas panjang, lalu mulai menjelaskan idenya. Sebuah program pemberdayaan anak-anak miskin di desa, agar bisa tetap sekolah dan mendapatkan ruang bermain yang sehat. Kata-katanya mengalir, kali ini penuh keyakinan. Ia tunjukkan slide demi slide, grafik pertumbuhan, foto-foto hasil pengabdian di kampung. "Anak-anak ini," kata Dika sambil menunjuk gambar sekelompok bocah bermain di lapangan tanah, "adalah bagian dari kita. Mereka hanya ingin diakui, ingin diterima, sama seperti kita dulu. Yang mereka butuhkan bukan pesta mewah atau baju baru, tapi kesempatan." Sejenak ruangan hening. Beberapa orang juri menunduk, mencatat sesuatu. Salah satu juri pria mengangguk-angguk pelan. Sementara itu, Rani menatap layar dengan ekspresi yang sulit dibaca. Alisnya berkerut halus, bibirnya sedikit terbuka, seakan kata-kata Dika baru saja mengguncang sesuatu dalam dirinya. Dika melanjutkan dengan suara yang lebih mantap, meski matanya berkaca-kaca. "Saya tahu rasanya jadi anak yang selalu menunggu tapi tak pernah dipanggil. Rasanya sakit, rasanya sepi. Karena itu, saya ingin membuat mereka tidak pernah merasa sendirian lagi." Kata-kata itu menusuk hati banyak orang di ruangan. Seorang mahasiswa di barisan penonton menutup mulutnya dengan tangan, terharu. Panitia yang berdiri di sisi aula saling pandang dengan mata yang mulai berair. Sementara itu, di kursinya, Rani menggenggam pulpen erat-erat. Matanya bergetar. Nafasnya tercekat. Ia seperti menahan sesuatu yang ingin pecah keluar, rasa bersalah yang tiba-tiba menghantam tanpa ampun. Dika menunduk dalam-dalam setelah menyelesaikan presentasinya. "Sekian, terima kasih." Ia melangkah mundur, ingin segera pergi dari sorot lampu, dari mata-mata yang menatapnya, terutama dari mata seseorang yang dulu begitu ia kenal.
Tepuk tangan bergema keras memenuhi aula. Tapi bagi Dika, suara itu hanya seperti riuh yang jauh, tertelan oleh satu hal, kemungkinan bahwa Rani mungkin sudah mengenalinya. Saat ia kembali ke mejanya, ia bisa merasakan pandangan Rani yang terus mengikuti langkahnya. Pandangan yang bukan sekadar penilaian seorang juri, melainkan tatapan seseorang yang baru saja menyadari sesuatu yang lebih dalam. Rani menunduk, berusaha menutupi wajahnya. Tangannya gemetar di atas kertas penilaian. Ia menggigit bibir, seakan menahan bisikan hati yang ingin berteriak. Dan tepat sebelum sesi berakhir, ketika panitia mengumumkan jeda singkat, Dika mendengar suara pelan dari arah kursi juri. "Dika?" Suara itu lirih, hampir tenggelam di tengah kebisingan, tapi cukup jelas untuk membuat seluruh tubuh Dika membeku. Langkahnya terhenti. Dadanya berdegup keras. Ia tak berani menoleh, tapi telinganya tahu betul suara siapa itu. Ruangan terasa menyempit. Waktu seakan berhenti. Dika berdiri kaku di tengah aula yang perlahan riuh kembali. Suara Rani yang memanggil namanya tadi masih bergema di telinganya. Seolah ada dua dunia yang bertubrukan di kepalanya. Dunia masa lalu yang penuh luka, dan dunia masa kini yang baru saja memberinya ruang untuk bersuara. Ia menelan ludah, menatap lantai dingin yang berkilau di bawah lampu sorot. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Dika?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Rani sudah berdiri dari kursinya, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia melangkah pelan, melewati meja para juri lain, dan setiap langkahnya seperti menimbulkan gema panjang di hati Dika. Suasana aula mendadak hening. Para mahasiswa dan panitia yang tadinya sibuk dengan obrolan kini menoleh, heran, menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Dika menoleh perlahan. Pandangan mereka akhirnya bertemu. Tatapan itu begitu menohok. Mata Rani penuh air, penuh penyesalan, sementara mata Dika basah oleh perasaan yang bercampur. Sakit, rindu, dan kelegaan yang tak bisa dijelaskan. "Benarkah ini kamu?" bisik Rani, suaranya bergetar, hampir patah. Tangannya terulur, ragu, seperti takut kalau anak itu hanya bayangan masa lalu yang datang menuntut. Dika menatapnya lama, bibirnya gemetar. "Iya, Bu, ini saya. Anak yang dulu, selalu menunggu di depan rumah. Anak yang tak pernah diundang masuk." Suaranya lirih, tapi terdengar jelas di seisi aula. Rani menutup mulut dengan tangannya, lalu menangis terseduh. Bahunya bergetar. Tangis itu pecah di tengah ruangan, menggetarkan hati semua orang yang menyaksikannya. Beberapa mahasiswa ikut menunduk, menahan air mata. Bahkan salah satu juri pria mengusap matanya diam-diam. Rani melangkah cepat, lalu memeluk Dika erat, seakan tak ingin melepas lagi. "Maafkan aku, maafkan Ibu. Seharusnya dulu aku ada buat kamu. Seharusnya aku mengajakmu masuk, bukan membiarkanmu berdiri sendirian di luar. Aku menyesal, Nak, aku menyesal." Suaranya pecah-pecah, penuh rasa bersalah. Dika terdiam di dalam pelukan itu. Tangannya sempat mengepal, hatinya berperang antara dendam lama dan kerinduan yang mendalam. Tapi akhirnya ia mengangkat tangannya perlahan, membalas pelukan itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya sudah lama menunggu kata itu, Bu. Tapi, saya sudah memaafkan sejak dulu. Saya hanya ingin Ibu tahu, betapa sakitnya jadi anak yang tak pernah diundang." Ruangan bergemuruh oleh isak tangis. Penonton terharu, banyak yang saling menggenggam tangan, merasakan kekuatan momen itu. Tidak ada yang berani memecah keheningan selain tangis yang tulus. Rani melepaskan pelukan, menatap wajah Dika dengan mata bengkak. "Mulai sekarang, kamu tidak akan sendirian lagi. Aku berjanji, aku akan ada untukmu. Aku tak akan mengulang kesalahan yang sama." Dika tersenyum samar, meski wajahnya basah oleh air mata. "Aku tidak butuh janji besar, Bu. Cukup hadir. Itu saja." Keduanya berdiri saling menatap, dan di antara mereka seakan tercipta jembatan baru, yang dibangun di atas reruntuhan masa lalu. Lampu aula masih menyinari mereka, dan semua orang yang menyaksikan tahu, ini bukan sekadar akhir dari sebuah presentasi. Ini adalah awal dari kisah baru, kisah seorang anak yang dulu tak pernah diundang, kini akhirnya menemukan pintu rumah yang terbuka lebar untuknya.
Dan tepat ketika tepuk tangan bergemuruh mengiringi momen itu, Dika menutup matanya sejenak. Untuk pertama kalinya, ia merasa hangat. Tidak lagi anak kecil yang ditinggalkan di luar pintu, melainkan seorang anak yang akhirnya pulang. Terima kasih sudah setia menonton cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat betapa berharganya kasih sayang dalam keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan, dan semoga kebahagiaan selalu menyertai hari-hari kalian.